banyak yang liburan ya. Atau sudah balik semua, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang masih ada di luar ruangan, mari kita masuk ke dalam. Kemarin untuk teman-teman yang berlebaran saya bilang selamat menjadi manusia baru. Dengan hati yang baru. Pertama-tama saya ngomong sama diri saya sendiri dulu kan. Gitu kan. Karena kan memang mereka kembali ke fitrah dia bilang kan. Jadi kita seperti kembali dari nol lagi gitu. Sama halnya pagi hari ini, waktu kita puji sembah Tuhan, kita pakai hati yang baru, amin. Bukan hati yang kemarin, bukan hati yang bertahun-tahun yang lalu bahkan. Tapi hati yang baru, karena firman Tuhan mengatakan semua baru setiap pagi. Kita mau aminkan itu. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kami nyatakan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dalam segala hal yang telah Kau perbuat buat hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur terus Tuhan. Kami puji, kami sembah. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan
bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur selamanya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur. Mazmur 89 ayat 15 sampai 17. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilanmu mereka bermegah. Bapa, kami percaya Tuhan. Kami percaya, kami belajar, kami hidupi, dan kami mau semakin mengerti. Kami semakin mengerti kenapa kami bersorak-sorai, kenapa kami mesti bersyukur. Kami tahu Tuhan, kami tahu. Karena kasih-Mu terlebih dulu datang buat kami Tuhan. Kasih-Mu tidak ada yang bisa menandingi Tuhan, itu yang kami alami Tuhan. Tidak ada yang mampu memenuhi hidup kami selain kasih-Mu Tuhan. Maka dari itu Tuhan, selalu ada alasan untuk kami mau bersorak, mau bersyukur, mau memuji menyembah-Mu. Sekalipun banyak proses hidup yang begitu berat. Pertama-tama dari hidup kami sendiri, karakter yang selalu dibentuk, lingkungan yang selalu menggoda kami untuk melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tapi biar pagi hari ini dengan hati yang baru, kami lebih dalam lagi mengerti untuk apa kami bersorak-sorai. Karena Kau Tuhan yang memenuhi kami dengan segala apa yang ada padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hadirat-Mu yang memenuhi kami. Maka dari itu kami kagum, selalu kagum kepadamu Tuhan. Kiranya apa yang kami sampaikan, kami persembahkan pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Firman juga yang kami dengar Tuhan, mengubah kami Tuhan. Untuk kami semakin menjadi seperti Engkau, seperti Bapa kami, seperti satu pribadi yang kami sembah itu Tuhan. Kami mau belajar terus sepanjang hidup kami. Dalam nama Yesus, keluarga ini sepakat untuk mau bersorak-sorai. Karena kami mengerti untuk apa kami bersorak. Karena Allah kami ada di dalam kami. Maka dari itu kami menang, kami dipenuhkan, kami dimuliakan bersama-sama dengan Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Kenisa katakan, amin. Lebih dari apapun Tuhan.
hadiratmu penuh sukacita di tanganmu, ada berkat melimpah kemurahanmu, penuhi hidupku, bumi penuh kebaikanmu, bumi penuh kasihmu. Hadiratmu penuh sukacita di tanganmu, ada berkat melimpah kemurahanmu, penuhi hidupku, bumi penuh kebaikanmu, bumi penuh sungguh besar, sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku minta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmatnya. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku minta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmatnya Kau beri. Hadiratmu penuh sukacita di tanganmu, ada berkat melimpah kemurahanmu, penuhi hidupku, bumi penuh kebaikanmu, bumi penuh kasih. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku minta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmatnya kasih. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku minta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmatnya sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku minta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmatnya Kau beri. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku minta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmatnya. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku minta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmatnya Kau beri, segala nikmatnya Kau beri, segala nikmatnya Kau beri. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkah.
Shalom semuanya. Shalom jemaat. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita untuk memberi, silahkan duduk semuanya. Amin. Kita sharing sedikit dulu ya sebelum kita berdoa. Jadi tuh saya mau cerita, setiap awal tahun saya tuh suka nulis di note saya sendiri. Kira-kira di tahun ini, di tahun 2024 tuh mau belajar apa Tuhan ya. Terus suatu topik yang saya lagi ada kerinduan adalah Tuhan, saya mau minta hati yang memberi. Nah, tapi pas saya komit kayak gitu, nggak tahu gimana caranya. Ya udahlah, jalan dulu aja deh. Saya nggak tahu gimana caranya. Makanya paling seneng kalau misalkan si Franz itu mau pergi perjalanan misi. Kan dia selalu pengumuman tuh di WA WhatsApp grup Homba. Guys, kita mau ada pelayanan gini-gini nih. Terakhir itu dia bilang di bulan April dia mau ke Makassar. Dia kasih tahu tuh kebutuhannya apa aja, mau ngapain aja. Nah, kemarin Franz itu WA di grup itu tanggal 28 Maret. Tanggal 28 Maret itu buat saya tanggal tua. Karena saya tuh baru gajian tuh tanggal 5. Nah, pas di WA kayak gitu Kak, oke, mau transfer ah. Pas lihat rekening, ya Tuhan, masih ini tinggal sisa seminggu lagi, tapi pingin banget ngeberi nih, aduh gimana ya, ya udah deh, kerja dulu deh, nanti siang kita pikirin lagi. Ya udah, pas siang, oke, ya udah deh, atur deh, mungkin kan kita kalau gajian kan, pas kita hari gajian kan kita udah atur tuh, alokasi udah A, B, C, D, semua udah alokasi, termasuk kayak bulanannya berapa lah buat operasional kita kan. Nah terus, ya udah deh, ambil dari tabungan yang lain deh, supaya bisa gitu. Tapi sebelum saya transfer, saya cek saldo lagi kan. Tiba-tiba saldonya nambah. Saldonya tuh nambah. Tuh kayak, Tuhan apaan nih? Aneh banget. Langsung dong cek kanan kiri dong. Lu transfer ya? Ternyata memang ada pengembalian dari hasil investasi. Cuman harinya itu timingnya pas banget. Jadi aku langsung bilang sama Tuhan, Tuhan, ini tuh berkat dari Tuhan. Aku cuma mau jadi penyalur. Puji Tuhan bisa berpartisipasi. Nah, tadi malam pas saya lagi siapin buat persembahan hari ini, biasa kan, wah bingung, aduh apa nih ya, telepon Mario, gimana nih Mario gitu. Nah, terus somehow saya diingetin lagi sama Tuhan mengenai konsep stewardship. Stewardship itu mungkin kalau dalam bahasa Indonesia itu pengelola atau manajer. Intinya tuh adalah segala sesuatu yang kita punya, itu semua tuh dari Tuhan. Pekerjaan kita, berkat finansial kita, waktu kita, bakat kita, ya semuanya deh bener-bener nih yang kita punya sekarang, kita pakai sekarang tuh semua tuh dari Tuhan. Kita cuma pengelola doang. Mau lihat ayatnya di 1 Petrus 4 ayat 10. Saya bacain ya. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Lanjut, jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Kita stop sebentar. Kan jika ini kan artinya contoh ya. Mungkin saya kalau mikir pakai konteks sekarang, jika ada orang yang jadi bos, biarlah dia jadi bos yang berkat buat karyawan-karyawannya, atau mungkin kliennya. Jika ada orang jadi karyawan, biar dia jadi berkat buat teman-teman kantornya atau bahkan bosnya. Tapi yang paling penting ini, baca lagi ya. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi yang paling penting adalah supaya Tuhan dipermuliakan. Jadi apapun yang kita miliki sekarang, saya ingetin lagi nih, pekerjaan, waktu, berkat finansial, semuanya itu semua dari Tuhan. Kita di sini hanya pengelola. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memberi. Ajari kami untuk dapat mengelola semua berkat yang Engkau berikan kepada kami, agar dapat juga menjadi berkat bagi orang lain. Persiapkan hati kami untuk memberi yang terbaik Tuhan. Amin.
the promises you've kept and every need you've made. Lord, I'm so grateful. You were with me every step, and I never will forget. When I think of how you've blessed me, how your hands has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. Oh God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Tiada yang sepertimu, Yesusku. Kami sembah Tuhan. I call you Savior, for the blood that washed me clean, for the wrongs that you redeemed. I know you're able, and my eyes don't have to see. One more reason to believe is when I think of how you blessed me, how your hands has never let me go. You never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. Kasih-Mu melimpah untuk kami. Dengan apa kami balas segalanya, Tuhan? For every morning, for every open door, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. For every mountain, for every time you brought me through, I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your forgiveness, for how you never turned away. I call you faithful, and I just wanna thank you for your salvation, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
have been. Oh, dalam segala situasi hidupku Kau hadir Tuhan. For every morning, for every open door, I call you faithful. And I just wanna thank you, Lord, for every mountain, for every time you brought me through. I just faithful. I just wanna thank you for your forgiveness, for your forgiveness, for how you never turn away. I call you faithful, and I just wanna thank you, Lord, for your salvation. You paid the price I couldn't pay. I call you faithful. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa yang memelihara hidup kami sempurna adanya. Oh, kami sungguh tahu, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik, baik. Ku tahu Bapa pelihara, ku tahu Bapa pelihara. Dia baik, sungguh baik. Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa pelihara semua. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Dengan iman kami nyatakan lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik baik, Dia baik sungguh baik. Dia baik bagiku. Dia baik sungguh baik. Dia baik bagiku. Oh, Allah yang hidup. Sungguh ke Tuhan, Engkau sangat baik dan sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Allah yang tidak pernah meninggalkan kasih setiamu kepada kami ya Tuhan. Yang terus ya Tuhan mengajari kami, mendampingi kami ya Tuhan. Dengan kesabaran daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu yang diberikan kepada kami untuk beribadah Tuhan pada pagi hari ini. Untuk menyembah Engkau, memuji Engkau ya Tuhan. Kini saatnya Tuhan kami mau dengarkan isi hatimu ya Tuhan.
Ajari kami Tuhan pagi hari ini Tuhan dengan firman-Mu. Biarlah kemuliaan Tuhan yang akan ditinggikan pada pagi hari ini. Biar semua hati dan pikirannya Tuhan kefokuskannya kepada Engkau. Segala firman yang kami baca, kami dengar Tuhan. Biar kami renungkan ya Tuhan. Untuk kebaikan kami ya Bapa. Supaya kami Tuhan tetap setia kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Thank you man, thank you guys. Shalom, shalom Bapak Ibu sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Kita masih berliburan tapi luar biasa hari ini absensinya luar biasa cukup menggembirakan. Tuhan pasti senang melihat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Kita liburan panjang, Bapak Ibu sekalian, setiap tahun kita mengalami seperti ini. Ya, ini adalah budaya atau tradisi kita yang kita namanya budaya primordial, yaitu kembali ke asal. Saudara-saudara kasih, mungkin ini hanya di Indonesia, tapi saya rasa juga ada beberapa negara lain yang mengalami yang sama. Amerika sendiri kalau setiap Thanksgiving pulang kampung, jadi kita semua di pulang kampung, ya. Jadi buat yang saya sendiri, saya tidak bisa keluar kemana-mana karena anggota keluarga saya pada pulang kampung. Jadi kita merawat rumah kita sendiri dan saya rasa kita ngalamin ya apa yang saya alami juga. Saya rasa seluruh kebahagiaan kita di Jakarta ini adalah liburan Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan kita macet ya. Apalagi 1 bulan terakhir ini waduh macetnya luar biasa. Menguji kesabaran kita. Baiklah pada pagi hari ini kita akan terus membahas tema yang sudah Pastor Nino sudah berikan kepada kita. Christ-like, mungkin dari segini kita ambil sebuah kehidupan pasca kebangkitan Kristus. Jadi ini adalah bagaimana kita hidup setelah kebangkitan Kristus. Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose 3 ayat 1 sampai 17. Cukup panjang tapi kita akan bahasnya secara praktikal. Karena di kitab Kolose ini Bapak Ibu sekalian itu hanya 4 pasal. 2 pasal pertama itu isinya doktrin, yaitu mengenai keutamaan Kristus. Jadi keutamaan Kristus sebagai kepala gereja, sebagai anak sulung, sebagai sustainer yang melakukan segala sesuatu untuk kita. Dan 2 pasal berikutnya itu adalah practicality-nya. Jadi kemarin setelah saya berbicara beberapa minggu yang lalu ada jemaat mengatakan pada suara so practical today. Dan kita akan be practical again today. Jadi hari ini kita bicara mengenai prakteknya bagaimana kehidupan kita setelah pasca kebangkitan Kristus. Kita baca satu-satu dari 1 sampai 17. Karena ini panjang saya mungkin berbagi saja, saya baca yang ganjil, saudara baca yang genap. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya.
Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar, orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang yang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara-saudara kasih Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti atau menilai kita proses kehidupan Kristen kita, bagaimana kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ada beberapa 3 hal yang perlu kita catat dan semua saya rasa mengalami yang sama. Pertama, waktu kita masih ada di dunia, waktu kita masih berdosa. Yang kedua adalah ketika kita menjadi seorang yang lahir baru. Dan yang ketiga, bagaimana kita hidup di dalam roh. Jadi prosesnya itu sama dari hidup di dalam kedagingan dan kemudian hidup dalam roh. Minggu lalu Pak Nino sudah sampaikan di Roma 8 Bapak Ibu sekalian, bagaimana perubahan kita hidup dari secara kedagingan menjadi hidup di dalam roh. Dan siapa ya orang yang hidup dipimpin oleh roh adalah anak-anak Allah. Dan setiap anak Allah berhak mendapatkan warisnya daripada Allah Bapa itu sendiri. Jadi itulah konklusi kemarin dari Pak Nino sendiri dan kita akan meneruskan beberapa practicality-nya kita ini pada pagi hari ini untuk supaya bagaimana kita hidup di dalam roh. Bapak Ibu sekalian, hidup di dalam roh itu sebenarnya bukan kita jadi rohani freak ya di dalam hal ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita jangan sok-sok rohani. Artinya kalau kita di dalam roh, kita tidak bisa pointing finger kalau orang yang masih belum hidup di dalam roh. Kita mesti hati-hati di sini Bapak Ibu sekalian. Kita bukan rohani freak. Karena apa? Karena prosesnya kita juga seperti yang dikatakan firman Tuhan di sini. Dahulu juga kamu demikian. Kita ini adalah orang-orang atau makhluk yang punya kesempatan kedua. We are the product of second chance, waktu itu saya pernah sampaikan. Jadi kita bukan di dalam hal ini adalah menjadi sesuatu tapi kita tiba-tiba melupakan yang lain dan bahkan kita menghakimi orang yang lain. Saudara-saudara kasih bisa be careful dengan hal seperti ini. Karena tidak demikian sebenarnya apa yang diminta oleh Tuhan kepada kita di sini adalah menjangkau orang-orang yang ada di luar sana. Jadi hidup kita ini bukan menjadi transform seperti film-film yang di Transformer itu. Kita adalah masih produk yang lama dan kemungkinan kita tidak bisa lupa apa yang kita lakukan in the past. Jadi sebenarnya hidup di dalam kelahiran baru yang kita sebenarnya hari ini akan baptis, tapi kita baptis orang besok, minggu depan, bahwa lahir baru adalah sebuah proses peralihan, sebuah conversion. Ya, bukan mendadak tiba-tiba jadi seorang Pak Nino gitu, atau seorang saya.
Ya Paus Fransiskus juga katakan pada suatu acara di Polandia kemarin, baru aja recently setelah Paskah. Dia ditanya oleh seseorang dan murid-murid di Polandia mengatakan kepada Bapak Paus, apa yang saya lakukan jika sekeliling saya banyak orang ateis? Bagaimana saya membawa mereka ke dalam Tuhan? Bapak Paus cuma mengatakan begini, kita tidak perlu mengkonvins seseorang untuk menjadi pengikut Yesus. Tapi kita harus bisa menjadikan contoh bagaimana pengikut Yesus hidup kepada orang yang lain. Mengkonvert orang menjadi Kristen not by convincing orang itu masuk ke dalam Kristen. Tapi melakukan the good deed, the treasure dari kehidupan kita, itu yang membuat orang tertarik untuk masuk Kristen. So kita nggak perlu untuk menjudge orang-orang yang masih belum masuk ke dalam Kristen. Saudara-saudara, inilah yang dimaksud kita tidak masuk ke dalam perubahan yang drastis, yang ajaib gitu, tiba-tiba you jadi orang yang rohani freak. Kita tetap mengasihi orang-orang gitu. Bagaimana kita mengajak orang-orang itu masuk ke dalam kalau kita tidak menyentuhnya? Kalau saya bukan disentuh oleh orang-orang perbuatan orang-orang baik, nggak mungkin saya ada di sini. Apalagi zaman-zaman sekarang Bapak Ibu sekalian, semua Google media bakal semuanya sudah tahu dengan Siri, dengan ChatGPT, semua itu bisa belajar. Tapi itu by words, convincing by words, not by example. Bukan dengan contoh. Di sini penting saudara-saudara untuk kita mengerti ini supaya seperti yang dikatakan di Roma 8 ayat 5 bahwa kehidupan kita menjadi orang yang penurut roh bukan penurut daging adalah sebuah proses. Not the convincing by the words. Kita baca di ayat yang pertama dikatakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat ini adalah melambangkan bagaimana spiritual saudara dan saya hadapi ketika pertama lahir baru. Karena dulu kita pernah melakukan itu. Karena dulu saya juga nakal Bapak Ibu sekalian. Karena dulu saya juga melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Karena dulu saya juga orang berdosa. Tapi ketika firman di sini katakan maka sekarang pikirkanlah perkara-perkara di atas. Itu like a jump Bapak Ibu sekalian. A jump, stretch. Orang-orang yang baru dibaptis pasti merasakan, aku minggu depan saya lihat tadi siapa sih yang akan dibaptis, ada 6 orang. Atau saudara yang baru dibaptis, stretch. Dengan keinginan-keinginan yang di dunia. Dan keinginan-keinginan Tuhan. Saudara-saudara kasih, memikirkan sesuatu perkara di atas itu seperti apa sih? Seperti apa? Saya sendiri tidak tahu persis di Alkitab yang menyatakan itu. Tapi di Filipi 4 ayat 8 mengatakan, Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Jadi kita nggak perlu search lagi bagaimana memikirkan perkara-perkara di atas.
Saudara-saudara kasih, di pikiran kita ini seperti apa ya? Kayak lapangan kosong pikiran kita ini. Jadi kalau yang ngisi pikiran kita itu kan mata dan telinga. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu masuk ke dalam pikiran kita. Jadi kalau kita isi dengan perkara-perkara yang di dunia, demikianlah pikiran kita nanti jadinya. Tapi kita perkara-perkara di atas yang manis, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang semua yang disebut kebajikan. Kalau itu yang masuk dalam pikiran kita, then we are thinking what is above. Saudara-saudara kasih, inilah yang dimaksud pada firman Tuhan di ayat yang pertama ini adalah untuk kita waktu kita lahir baru, kita harusnya sudah harus bisa memikirkan perkara-perkara di atas. Tapi itu kan tidak mudah ya. Bagaimana kita reboot our thinking to zero dan masukin sesuatu yang baru. Gak mungkin itu Bapak Ibu sekalian. Saya pelajari gak mungkin. Mungkin kita struggling pada waktu pertama kali lahir baru. Banyak hal-hal yang kita kadang-kadang balik ke sini, kadang-kadang balik ke sini, kadang-kadang masuk sini, kadang-kadang masuk situ. Jatuh bangun. It's okay Bapak Ibu sekalian. Tapi yang penting saudara dan saya tahu perkara di atas itu berbeda sama yang perkara yang ada di bawah. Dan kita menuju ke sana. Makanya di Roma 8 sebenarnya clear bahwa kita sudah tidak perlu menuruti daging, tapi kita menuruti roh. Tapi saya tahu Bapak Ibu sekalian itu bukan hal yang mudah. Makanya dikatakan kita perlu Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah. Kita nggak perlu menanggapi itu literally Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan. Anda dan saya nggak pernah tahu Tuhan Yesus duduk sebelah kanan atau sebelah kiri. Tapi sebelah kanan itu maksudnya adalah Dia yang punya otoritas terhadap kehidupan kita sekarang. Nah kita harus mengerti otoritasnya Bapak Ibu sekalian. Otoritas Tuhan Yesus itu adalah yang kita punyai sekarang. Jadi setiap kita mau melakukan sesuatu, lihat Kristus. Setiap kita mau melakukan sesuatu, lihat Yesus. Selalu lihat Yesus, lihat Kristus. Di ayat 3 dikatakan begini, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. We all die terhadap dunia-dunia yang lalu. Kita semua sudah mati Bapak Ibu sekalian. Teman yang paling menggelitik buat saya itu mengatakan dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Allah. Tersembunyi itu maksudnya apa sih? Kok kita sudah hidup merdeka tuh ada yang disembunyiin. Saudara-saudara kasih, tersembunyi ini kita harus refer ke Kolose 2 ayat sebelumnya, pasal sebelumnya ayat 20 sampai 23. Baru kita mengerti kenapa ini mesti tersembunyi. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Saudara-saudara mengerti kalau artinya tersembunyi adalah maksudnya ini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan roh,
Kita jangan berbuat so legalistik lagi Bapak Ibu. You are free now. Saudara-saudara kasih, kita di semua sudah makhluk-makhluk yang sudah merdeka. Orang-orang yang sudah merdeka, gak perlu lagi kita dengan aturan-aturan yang ada di dunia ini. Saya juga pernah ada beberapa orang yang baru lahir baru dan ketemu hamba Tuhan 1 dan 2. Kemudian hamba Tuhan itu masuk ke rumahnya, mendoakan, memberikan firman Tuhan. Tapi sambil lalu melihat sekeliling rumahnya. Dan kalau ada guci, wah ini penyembahan, berhala, ada lukisan begini, oh ini tidak diizinkan dan segala macam. Akhirnya dia komplain kepada saya, kok saya lahir baru rumah saya dihabisin ya, kosong. Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu nggak boleh. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, your rohanial freak itu sebenarnya nggak ada gunanya lagi. Saudara-saudara, you can keep your lukisan di situ. Guci-guci yang ada yang berharga di situ gak perlu dibuang Bapak Ibu sekalian. Karena itu dianggap sudah tidak ada lagi. Karena yang penting kita tidak perlu memperberhalakan sesuatu lagi. Karena you are the free. Ya kadang-kadang ada beberapa hamba Tuhan atau orang-orang yang datang ke kantor saya lihat lukisan ini serem banget ya, buang. Waduh jangan dibuang dong, sayang kalau dibuang. Nanti kalau dibuang Pak Nino yang ngambil. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian, jangan kita jadi rohanial freak. Itu maksudnya tersembunyi. Maksudnya tersembunyi adalah dosa kita sudah diampuni Tuhan. Dan Tuhan tidak mengingat-ingat lagi dosa kita. Tuhan tidak pernah mengingatkan, Pak Nino dulu kan you melakukan ini, dulu kan begini, dulu. Tuhan Yesus tidak pernah begitu. Once dia sudah mati untuk kita, all is done. All is finished. Enggak perlu lagi dia revisit lagi kesalahan-kesalahan kita. Enggak perlu Bapak Ibu sekalian. We are free in the spirit. Bapak Ibu sekalian, inilah yang dimaksud tersembunyi di dalam Kristus. Saudara-saudara, dosa-dosa kita, kesalahan kita sudah diambil Tuhan semua. Enggak perlu lagi, you are free nah sekarang. Dan ayat berikutnya, yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Jadi ada trilogi kehidupan kita sebagai hamba Tuhan, trilogi kehidupan kita sebagai pengikut Yesus adalah pertama kita mati ketika Yesus disalibkan, dosa-dosa kita sudah diampuni. Dan ketika Yesus bangkit bersama-sama kita, kita sudah lahir baru dan kemudian suatu saat kita akan naik di dalam kemuliaannya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Saudara-saudara, di trilogi ini kita nggak perlu yang terakhir Bapak-Bapak sekalian. Nggak perlu kita bicara yang terakhir. Karena the second coming, let it be second coming. Yang kita perlu peduli adalah kita sudah diampuni dosanya dan kita sudah dibangkitkan dengan Kristus. Saudara, second coming kita nggak perlu bicarakan. Ya, dari zaman Yohanes Pembaptis apa yang disampaikan? Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. 100 generasi setelah Yohanes Pembaptis semuanya kita masih katakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Kapan Tuhan Yesus datang? It's not your concern anymore Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kekasih, jika kita baca Alkitab, probably kita nggak mau to the second coming datang. Karena apa katakan, kasihan wanita-wanita yang hamil ketika waktunya datang. Berat, gempa, segala macam, berat Bapak. Apa yang kita perlu pikirkan adalah saat ini adalah ketika kita masih hidup sekarang dan kita harus memikirkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Matius 28 ayat 19 sampai 20, ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Which is the great commission atau great commandment.
Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudara kasih, apa yang kita lakukan di dalam Kenisa ini sudah on track. Ya, arti sudah dibagi dua, ya kan, sudah berkembang. Komsel juga sudah berkembang Bapak Ibu sekalian. Dan kita melakukan baptisan minggu depan. Kita tetap mengajar kepada orang-orang, banyak pengajaran. Ini yang kita harus lakukan Bapak Ibu sekalian selama kita masih bernapas zaman sekarang. Jadi kita nggak perlu worried the second coming. Let it be second coming ya second coming. Yang penting adalah melakukan perintah Tuhan ketika kita masih hidup. Ayat 5 sampai ayat ke-7 Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke dalam perikop manusia baru. Ayat 5 sampai ke-7 adalah the earthly pleasure yang kita pernah alami sebelumnya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, suka keras, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Saudara-saudara kasih, ini earthly pleasure, nafsu. Jadi yang sebenarnya ada yang di dalam Bapak Ibu sekalian. Bukan tindakan kita. Tapi apa yang ada di dalam. Adalah nafsu-nafsu kita. Ini yang harus masuk ke dalam kematian itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Ini yang kita tidak boleh sentuh lagi nafsu itu. Jadi kenapa kita harus memikirkan yang ke atas, yang di atas tadi. Supaya nafsu itu sudah tidak ada lagi. Saudara-saudara kasih, mungkin kita mesti harus hati-hati dengan yang ini ya Bapak Ibu sekalian. Kita sangat hati-hati. Karena bukannya kalau kita sudah masuk di dalam lahir baru, bukan artinya kita nggak bisa lagi ke situ. We have to be careful dalam itu. Kalau doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara kasih, jangan coba-coba masuk ke dalam situ. Pornografi, ya kan, kesukaan kita dengan hal yang duniawi itu harus ditinggalkan. Bahkan kalau saya dalam pelayanan saja, kalau misalnya ada konseling wanita, saya nggak pernah sentuh itu Bapak Ibu sekalian. Istri saya yang maju. Atau saya telepon Kamet, atau Sis Pinkan, atau Friska untuk melayani mereka. Karena apa saudara-saudara kasih, iblis itu very strong. Pertempuran kita apalagi melawan yang ada di udara. Bukan yang ada di sini. Tapi ada yang di udara. Even hal yang seperti ini jangan saya udah berapa tahun, 25 tahun melayani Bapak Ibu sekalian, saya paling jaga-jaga masalah itu Bapak Ibu sekalian. Masalah kekuasaan, masalah uang, masalah nafsu, segala itu yang tidak perlu saya sentuh-sentuh lagi. Saudara-saudara, jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian. Saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu sekalian, saya suka sekali, bukan suka sekali karena ada usaha saya memperhatikan ular kobra Bapak Ibu sekalian. Ular kobra itu lucu sebenarnya, dia bisa menari-nari dengan gerakan-gerakan. Tapi jangan coba-coba sentuh dia, karena dia bisa gigit dan itu bisa mati Bapak Ibu sekalian. Jadi saya taruh ya. Kebetulan saya punya wahana reptil, wahana dan segala macam. Jadi itu saya taruh di ruangan kaca. Jadi saya suka main-mainkan dia. Tapi saya nggak pernah pegang. Bapak Ibu sekalian,
Jangan suka coba-coba. Udah banyak bukti hamba Tuhan jatuh di situ Bapak Ibu sekalian. Enggak perlu lagi kita prove you are so strong. Jangan coba-coba Bapak Ibu sekalian. Don't sentuh, dan firman Tuhan berkata tinggalkan itu. Kamu telah mati untuk itu Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan coba-coba. Ayat berikutnya di ayat yang ke-8 sampai 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Bedanya sama yang nafsu tadi adalah ini akibat Bapak Ibu sekalian. Ini adalah sebuah perbuatan. Yang tadi nafsu adalah nature-nya kita Bapak Ibu sekalian. Ini ada perbedaannya. Yang ini adalah perbuatan, marah, kata-kata kotor, gosip, fitnah. Ini perbuatan Bapak Ibu sekalian. Ini bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Saudara-saudara yang namanya marah Bapak Ibu sekalian. Siapa sih yang gak pernah marah di sini? Bahkan saya pun marah. Saudara-saudara kasih, tapi kita harus belajar ya, belajar banget. Apalagi kalau kita di daerah Jakarta ini, ya Jakarta ini kalau udah macet itu marahnya tuh cepet banget. Karena kita bukan orang manusia yang sabar Bapak Ibu sekalian. Tapi kan kita bisa mitigasinya, bisa kita hilangkan kemarahan ini. Datang lebih awal, pergi lebih awal, supaya kita nggak masuk dalam pencobaan macet-macet itu. Saudara-saudara kita tuh, saya tuh kalau udah tegang gitu, udah nggak ada solusi, yang keluar yang marah. Ya, waktu itu saya jalan-jalan sama istri saya di London waktu itu, saya nggak tahu naik busnya gimana, kelewatan dan segala macam, waktunya sudah mepet dan segala macam. Outputnya adalah marah. Tapi marah ini kan bisa dihindari kalau kita pelajari sebelum pergi itu ambil di mana dan segala macam, harus ada strateginya. Supaya kita enggak tegang, supaya kita enggak marah. Sebenarnya marah itu adalah semuanya bisa dihilangkan. Fitnah, gosip, ya, waduh, itu juga bisa Bapak Ibu sekalian. Enggak usahlah kita bicarakan kepada orang lain. Jadi sebenarnya di sini the deed-nya, output ini itu bisa dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bisa kita, oh saya tuh seorang pemarah. Kamu nggak declare lah kamu seorang pemarah. Jangan declare, saya ini pemarah. So what? Gak ada yang mau deketin kamu kalau seandainya kalau seorang pemarah. Jadi kita harus bisa kita menjaga semuanya hal-hal yang seperti tadi mestinya bisa dihilangkan. Bapak Ibu sekalian, jadi hal-hal seperti ini bisa dihilangkan Bapak Ibu sekalian. Yang ke-10 dikatakan dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Di ayat 10 ini satu hal yang saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. You never stop learning. Untuk membaca firman itu tidak pernah ada akhirnya. Karena disinilah sumber dari pengetahuan yang kita perlukan untuk menjadi anak-anak Allah. You never stop learning. The famous word-nya di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara-saudara saya baru saja ditegur masalah ini. Hari Jumat kemarin, 2 hari yang lalu, tiba-tiba saya dapat telepon dari ibu saya. Kamu sedang ngapain? Lagi di rumah mah. Bisa ketemu saya sekarang? Telepon aja. Enggak, saya harus bicara sama kamu face to face. Ketika sampai di rumah, ya dia mengatakan, kamu masih dalam pelayanan.
Iya masih mah. Saya dengar kamu mau pensiun. Dari mana mama dengar saya mau pensiun? Saya mendengar saja kamu mau pensiun. Saya nggak tahu dia dengar dari mana gitu kan. Terus dia bilang gini, kamu tahu nggak dalam pelayanan itu sampai mati kamu tetap melayani. Kamu tetap mengabarkan firman Tuhan. Kamu tetap berdoa. Itu tidak pernah selesai. Saudara-saudara kasih, di sini saya strike out Bapak Ibu sekalian. Mengenai hidup di hadapan Tuhan, itu enggak ada pensiunnya Bapak Ibu sekalian. You never stop learning. Berapa kali kamu baca Bible mah? Dari awal sampai akhir mah? Iya, dari awal sampai akhir, dari Wahyu sampai dari Kejadian sampai Wahyu. Ada lebih dari 8 kali. 10 kali, 20 kali, tetap kamu harus baca. Bapak Ibu sekalian, dia langsung menegur saya tahu nih Tuhan yang negur saya, bukan ibu saya gitu. Tahu persis, karena nggak pernah dia ngomong seperti itu. Saudara-saudara kasih, bahwa kita tidak pernah, jangan sampai cease of praying, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti baca firman. You continue terus membaca firman. Continue terus berdoa untuk semua orang. Saudara kasih, yang terakhir adalah stay with the community. Gereja itu yang bisa menjaga kita. Banyak yang bilang gereja itu bengkel pada suara, banyak juga masalah. Ya enggak apa-apa, masalah itu akan menguatkan engkau. Besi menajamkan besi. Amsal mengatakan begitu. Ya enggak apa-apa. Siapa bilang kamu hidup di dunia meninggalkan masalah? No, hidup di dunia ya yuk hadapin masalahnya. Jangan lari. Kita lari dari pencobaan tapi tidak pernah lari dari masalah. Saudara-saudara kasih, komsel-komsel kita juga sekarang peak arti jadi apa namanya peak satu lagi? Holy vibes. Ada pemekaran di arti Bapak Ibu sekalian. Amin. Jadi tidak pernah berhenti belajar Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah berhenti. Saya ditegur sama ibu saya. Padahal sebetulnya saya nggak tahu maksud kenapa dia tahu gitu. Tiba-tiba dia panggil saya gitu kan. Jangan pernah berhenti. Sampai kita meninggalkan dunia ini, jangan pernah berhenti dengan firman Tuhan. Di ayat 11 katakan adalah tiada lagi orang Yunani, ini maksudnya saudara-saudara kasih adalah no labeling di hadapan Kristus. Semua anak-anak Allah sama di mata Tuhan. Tidak ada perbedaannya, tidak ada diskriminasinya. Tidak ada lagi perbedaan antara kita semua. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Di ayat 12 sampai 15 Bapak Ibu sekalian, ini ayat 12 sampai 15 ini adalah di extensionnya daripada Galatia 5 ayat 22. Dia lebih singkat. Yang saya katakan bahwa kita kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Kemudian sabarlah terhadap satu sama yang lain dan terutama kenakanlah kasih dan hendaklah damai sejahtera Allah yang memimpin hati dan pikiran kita. Saudara kasih, ayat yang 12 sampai 15 saya tidak perlu sampaikan, tapi saya hanya menekankan ada dua hal, yaitu forgiveness dan kasih. Kalau yang namanya kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, Bapak Ibu sekalian tadi saya sudah jelaskan, kelemah lembutan Bapak Ibu sekalian is not because orang Batak keras, orang Jawa lembut, bukan. Ya, kalau saya di daerah 2 itu, kalau orang Jawa itu kan bahasanya halus sekali ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau orang Batak kayak gimana? Kok agak lain kau? Kan gitu. Jadi kayaknya keras Bapak Ibu. Sebenarnya enggak ada maksudnya seperti itu. Kita harus belajar linguistik juga Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar linguistik ilmu bahasa.
Katakan a lot of diksi, atau artinya diksi, Bapak Ibu sekalian, artinya diksi adalah kata pengganti. Jadi kalau kita mau mengatakan sesuatu gini misalnya kasar, bisa ada kata pengganti yang lain. Dan kita harus pelajarin Bapak Ibu sekalian tuh bahasa-bahasa seperti itu. Diksi-diksi itu penting. Jadi itu harus saya terbiasa dengan diksi-diksi itu kalau mau mengatakan sesuatu ada kata kosakata lain yang dipakai untuk supaya kita tidak terlalu kasar. Jadi kelemah lembutan saya nggak bisa dipelajari, tapi yang forgiveness dan kasih itu Bapak Ibu sekalian itu tidak mudah. Petrus katakan kepada berapa kali saya harus mengampuni, 7 kali cukup. Tapi Tuhan katakan 70 kali 7, artinya 490. Itu bukan berarti yang ke 491 Anda boleh nonjok orang, bukan kayak gitu. Artinya terus mengampuni Bapak Ibu sekalian. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Itu artinya Bapak Ibu sekalian 490 yang dimaksud Tuhan itu bukan 491 kamu bisa nendang orang. Tapi terus forgive. Forgive. Saudara-saudara kasih. Kalau Tuhan Yesus bisa mengampuni kita, why not us mengampuni yang lain? Perumpamaan demi perumpamaan yang kita baca Bapak Ibu sekalian, bagaimana seorang diampuni raja utang-utangnya, tapi setelah ketemu raja dia tidak mengampuni orang lain. Saudara-saudara kasih, kalau kita menyampaikan persembahan, berapa banyak persembahan kita, kalau kita tidak mengampuni saudara kita sendiri, apa gunanya persembahan itu? Itu yang dimaksud Tuhan, pengampunan itu sangat penting. Saudara-saudara, adakah di antara kita yang masih belum bisa mengampuni orang lain? Kalau masih belum bisa mengampuni, di sini ada para elders dan saya, saudara bisa ketemu setelah ini, bagaimana kita bisa mengampuni orang yang lain. Kalau kita kasih, mungkin kita bisa khotbah lagi, Bapak Ibu sekali lagi, mengenai kasih itu. Iman, pengharapan, dan kasih yang paling utama adalah kasih. Saudara boleh beriman, saudara boleh berpengharapan, kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya. Saudara-saudara kasih, dua hal ini yang kita harus camkan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah mulai lahir baru, sudah terima Yesus, kita harus bisa mengampuni, kita harus bisa menunjukkan kasih kepada orang lain. Ayat 16 Bapak Ibu sekalian, saya rasa Kainisa tidak ada masalah. Kainisa senang puji-pujian, Kainisa senang bermazmur, Kainisa senang penyembahan, Kainisa senang membaca firman Tuhan. Tapi ayat 17 Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan sebagian konklusi daripada pagi hari ini adalah apa yang kita lakukan setelah kebangkitan Kristus, lakukanlah itu seolah-olah kepada Tuhan. Apapun profesi saudara, apapun yang saudara kerjakan, itu bukan untuk saudara. Lakukanlah itu seolah-olah kepada Tuhan. Lakukan yang terbaik Bapak Ibu sekalian. Ya, kesimpulan pada pagi hari ini yang saya mau tanamkan adalah kita harus setiap hari diperbaharui oleh pikiran-pikiran Kristus. Saya juga belum Bapak Ibu sekalian, saya juga belum. Tapi setiap hari saya ingin dirubah oleh pikiran-pikiran Kristus. Perkara-perkara yang di atas. Dan kepada teman-teman kita yang akan dibaptis minggu depan juga ini tolong camkan pada pagi hari ini. Kehidupan pasca lahir baru itu adalah semuanya untuk Tuhan. Saudara kekasih, hendaklah setiap perbuatan kita harus diperintah oleh damai sejahtera. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian.
Apapun kita lakukan, kalau kita tidak punya damai sejahtera, don't do it. Kita harus punya discernment dalam hati kita. Jangan melakukan sesuatu yang tidak punya damai sejahtera. Saya sering bicara kepada para elders, ada damai sejahtera. Kalau sudah ada damai sejahtera, baru lakukan. Kalau belum, jangan lakukan. Belum waktunya. Saya sampaikan kepada saya suka Bapak Ibu sekalian Anda memperhatikan tanda-tanda sekitar saya. Kalau memang belum, ya belum. Sabar, nunggu, jangan paksakan. Tadi Iskia katakan kalau kita bicara untuk pegawai nunggu sesuatu, ya kita tunggu, gak apa-apa, jangan paksakan. Kalau kita sudah paksakan itu, sudah ada nafsu di dalamnya, waduh Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara kasih, saya lebih baik saudara menunggu waktu yang tepat. Saya rasa apa yang kita sampaikan pada pagi ini tolong renungkan. Di Kolose 3 ini sebagai kehidupan kita pasca kebangkitan Yesus. Dan saya yakin dan percaya semua dengan rahmat daripada Tuhan kita pasti bisa melalui hal-hal yang gini. Don't worry Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang ada di luar sana, apa yang kita dengar pagi hari ini atau kemarin itu tidak akan mengganggu kita kalau kita terus diperbaharui oleh pikiran-pikiran Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan ya Tuhan untuk mendengar suara isi hati-Mu ya Bapa. Tuhan, aku tahu ya Tuhan, sungguh tidak mudah Tuhan hidup di dalam kemuliaan-Mu ya Bapa. Untuk itu Tuhan kami ingin ya Tuhan terus Engkau ajarkan kami Tuhan. Untuk melalui waktu-waktu kami ya Tuhan. Di dalam hidup kami ya Tuhan bersama Engkau. Tuhan kami tidak bisa ya Tuhan hidup di luar Engkau ya Tuhan. Di luar jangkauan-Mu Tuhan. Kami perlu Tuhan Roh-Mu di dalam kami ya Tuhan. Biarkan kami terus menetap ya Tuhan hidup di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih dan aku berdoa Tuhan secara khusus ya Tuhan. Kepada umat-Mu Tuhan yang masih struggling dengan apa yang diberitakan pada pagi hari ini ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan, Engkau jamah Tuhan. Setiap hati ya Tuhan yang masih belum mengerti ya Tuhan. Apa yang ada di dalam pikiran-Mu ya Bapa. Tuhan masih yang ada yang berbeban berat ya Tuhan. Di dalam pengajaran Tuhan pada pagi ini Tuhan. Tuhan jamah mereka ya Tuhan. Berikan mereka pengertian ya Tuhan. Beri mereka kekuatan ya Tuhan. Supaya mereka bisa bangkit ya Tuhan dari keterpurukan ya Tuhan. Supaya mereka tahu Tuhan bahwa Engkaulah Allah yang tidak pernah mengingat kesalahan-kesalahan kami ya Bapa. Seperti Daud Tuhan. Engkau jangan ingatkan kesalahan kami ya Tuhan. Tuhan kami mau hidup ya Tuhan. Bersama Engkau ya Tuhan. Mulai hari ini ya Tuhan. Perbaruin hati kami ya Tuhan. Perbaharui pikiran kami setiap hari Tuhan. Dengan pikiran Kristus di dalam kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan aku berdoa Tuhan untuk persiapan Tuhan. Yang hamba-hambamu yang kamu akan menyerahkan ya Tuhan. Dalam baptisan minggu depan ya Tuhan. Kau persiapkan Tuhan minggu ini. Supaya mereka diajarkan, dididik oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Untuk pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan sekali lagi Tuhan. Buat orang-orang yang masih belum bisa mengampuni ya Tuhan saat ini. Tuhan Kau berikan Tuhan hati pengampunan kepada mereka. Bahwa Engkau telah mengampuni kami ya Tuhan. Why not kami mengampuni orang lain ya Bapak. Tuhan perlu keberanian Tuhan untuk mengampuni. Karena kami tahu Tuhan. Bahwa kalau daging itu dicubit itu sakit Bapak Ibu. Tapi tidak ada alasan untuk kami tidak mengampuni ya Bapak. Berikan mereka ya Tuhan. Hati untuk mengampuni ya Tuhan. Supaya kami tahu ya Tuhan. Persembahan yang kami berikan kepada Engkau ya Tuhan. Engkau terima ya Bapa.
Karena kami ingin mempersembahkan hidup kami Tuhan kepada Engkau Bapa. Tuhan kami serahkan Tuhan jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Untuk terus ya Tuhan. Terus secara tekun ya Tuhan. Mengikuti Engkau ya Tuhan. Mengikuti pikiran-pikiran Engkau. Tuhan kami tahu Tuhan isi hati-Mu ini Bapa. Sungguh yang melegakan kami. Sungguh yang memerdekakan kami ya Bapa. Dari segala belenggu-belenggu keterikatan kami Tuhan atas masa lalu kami ya Tuhan. Dan kami tahu ya Tuhan hari ini kami sudah hidup merdeka ya Bapa. Dengan roh-Mu ya Tuhan. The free spirit from you Bapa. Biarkan Roh Kudus Tuhan menyertai kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Siapa diberkati pagi hari ini? Luar biasa. Terima kasih Pak Daswar. Itu Christ-like namanya. Semua yang dibicarakan Pak Daswar, itu kita harus seperti itu. Kalau kita mengatakan bahwa kita adalah pengikut Kristus, kita harus seperti itu. Amin. Thank you Pak Daswar untuk firman Tuhannya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya kemarin beberapa hari, 4 hari di Bali, jadi moodnya masih Bali, jadi bajunya sedikit kembang-kembang sedikit. Tuhan baik, amin Bapak sekalian. Minggu depan kita ada baptisan dan penyerahan anak. Paginya dalam ibadah kita akan menyerahkan ada 5 anak-anak yang akan diserahkan. Namanya Elkana, Tarendra, Konstan, Jayaputra. Itu cucu saya yang ketiga. Itu putra dan putri dari Edo dan Tanya Ponggawa. Cucunya Pak Jayaputra juga. Mana Pak Jayaputra, mana besan saya? Ada ya? Ada kan? Gak kelihatan. Kemudian Noah Aziel Axel Jalendra, putra pertama dari Pak Riki dan Ibu Tasya Pesik. Kemudian yang ketiga Nathanael Axel Jalendra, putra kedua dari Pak Riki dan Ibu Tasya Pesik. Kemudian Princess Jemima Purba, putri pertama dari Bapak Erwin Larry Holmes dan Purba dan Ibu Stephanie. Ya, begitu juga Benaya Jordan Purba, putra kedua dari Bapak Erwin dan Ibu Stephanie Purba. Dan baptisan sesudah ibadah kita akan membaptis ada 6 orang. Roxanne Sharon Yantoro, putra dari Pak Robert dan Ibu Shirley, putri. Kemudian Michelle Elizaveta, kemudian Fegul, maaf kalau salah sebut ya, Kiorino Pepito, wah ini orang Meksiko. Kemudian yang keempat Lakesia Kirani Kosasi. Kemudian yang kelima yang akan dibaptis juga setelah ibadah minggu depan adalah Atalia Serafim Pelokila. Dan yang terakhir adalah George. Ya, kita akan masuk dalam penyerahan anak dalam ibadah minggu depan. Sebetulnya minggu ini, cuman kami minta maaf karena semua agak sibuk dan repot dan ART lagi bye-bye nyonya. Jadi kita buat minggu depan supaya kita semua bisa tidak terganggu ya. Jadi pagi hari kita ada penyerahan anak dan setelah ibadah kita akan masuk dalam baptisan. Haleluya. Kalau masih ada yang ingin menambah boleh tambah ya. Silakan kita akan bisa didaftarkan kepada Cynthia dan Friska. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan akhiri ibadah kita. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini kalau kami pada pagi hari ini boleh menikmati hadirat Tuhan dalam ibadah yang luar biasa. Father God, we thank you so much Lord God that pagi hari ini kami sungguh-sungguh menikmati ibadah kami dari pujian penyembahan, dari kesaksian persembahan dari Hizkia. Kami boleh memberikan Tuhan hak istimewa Tuhan. Kalau kami boleh memberikan persembahan. Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau masih mau menerima
persembahan ucapan syukur kami. Thank you God, thank you God. Terima kasih untuk firman Tuhan juga yang luar biasa. Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan setiap firman yang diberitakan pada pagi hari ini, kami terima dan kami tanam dalam hati kami Tuhan Yesus. Dan akhirnya bertumbuh dan berakar dalam. Dan Tuhan, kami menjadi pelaku akan firman Tuhan ini. Sehingga benar sesuai dengan tema ini, kami semua boleh menjadi Christ-like. Christ-likeness Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih yang lama sudah berlalu. Yang baru sudah datang. Dan itulah kami sekarang Tuhan. Manusia-manusia baru. Yang hidup mencintai mengasihi Tuhan. Dan oleh karenanya kami melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak. Aku berdoa memberkati Pak Daswar, Ibu Magda. Dan anak-anak mereka. Baik Maldini yang ada di Jakarta maupun Diandra yang ada di Amerika. Tuhan jaga, lindungi. Pagari keluarga ini, pagar kasih karunia anugerah, malaikat dari surga berkemah sekeliling keluarga ini. Kemanapun Tuhan utus mereka, pakai mereka untuk senantiasa menjadi berkat Tuhan Yesus. Berkat untuk banyak orang, untuk banyak keluarga, untuk siapapun kami percaya keluarga ini akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya setiap kami di tempat ini dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk melaksanakan amanat agung itu Tuhan. Yang paling utama Tuhan, dengan kelakuan kami, dengan tingkah laku kami, dengan perbuatan kami, dengan perkataan kami. Sehingga orang boleh tertarik karena mereka boleh melihat Yesus hidup dalam kehidupan kami. Ajar kami seperti firman Tuhan tadi, hidup senantiasa di dalam kasih, di dalam kesabaran, di dalam kemurahan, di dalam kebaikan Tuhan. Sehingga kami boleh mengekspresikan Bapa akan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Biar kami isi pikiran kami dengan segala sesuatu yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kami pikirkan itu senantiasa, kami isi dengan segala sesuatu yang baik itu Tuhan. Sehingga hati kami akhirnya menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Yang menyukakan hati Tuhan. Yang Tuhan katakan, well done my good and faithful servants. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa yang baik, kami siap memasuki minggu depan lagi. Dan kami mempraktekkan setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini. Biar Tuhan minggu depan kami lakukan apa yang Tuhan ajarkan kami pada hari ini. Supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang betul-betul menjadi berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapak, oleh karena kami sekarang mau pulang dan menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, yuk kita berdiri sama-sama. Oh Tuhan baik, mari kita angkat tangan kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kepandaian, kecerdasan, hikmat dan pengetahuan dari sorga turun kepada kita semua pada pagi hari ini. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Kesetiaan, ketaatan untuk membaca, merenungkan dan melaksanakan firman Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Biarlah tangan Tuhan yang perkasa memegang setiap tangan kita. Dan menuntun kita di jalan yang benar senantiasa. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun dan memberkati kita semua pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan kita semua yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati, praktekkan, lakukan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini sepanjang minggu depan. Tuhan Yesus memberkati, shalom. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
hari Minggu Kenisa. Tuhan berkati. Sampai ketemu lagi minggu depan.